Halo investor dan pedagang yang terhormat. Proyek ini berhubungan dengan Anda Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami mengusulkan untuk mempelajari semua indikator perusahaan yang diteliti lebih teliti. Kami akan membandingkan indikator utama perusahaan dengan Anda RH, ticker, RHJ. Ulasan ini berdasarkan informasi per 3 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru, Markets perusahaan RH termasuk dalam subkategori Retail Prom, 19 perusahaan berpartisipasi dalam perbandingan dan ini cukup mewakili. Kita akan melihat tabel pesanan menjelang akhir video ini. Hasil keseluruhan perusahaan yang bersangkutan adalah sebagai berikut, 4 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 2,1 poin. Jika Anda melihat secara luas, di seluruh pasar saham A secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk keseluruhan pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Melawan skor 4 poin RH. Membandingkan pergerakan harga saham suatu perusahaan RH dan saham subkategori. Kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan tersebut RH menunjukkan dinamika minus 25,5%. Terhadap dinamika harga untuk subkategori tersebut minus 5,9%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini harus diperhitungkan. Kapitalisasi pasar perusahaan RH senilai 4,64 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 127 miliar dolar. RH memiliki pangsa 3,659%, ini adalah salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan 0,18 miliar. Dengan kapitalisasi subkategori 20 miliar dolar. RH adalah pangsa 0,914%. Setelah membandingkan saham bursa dan kapitalisasi neraca, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati RH pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 3,659%. Nilai buku sebesar 0,914%. Ini 125% lebih kecil dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Perusahaan tidak mempunyai kewajiban utang. Skor hutang perusahaan sangat bagus, 2 poin. Rasio nilai pasar saham perusahaan terhadap laba adalah 66,5. Rata-rata subkategori adalah 54,2, 18% lebih tinggi dari rata-rata subkategori. Penilaian harga saham perusahaan terhadap indikator laba dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 70 juta dolar. Pendapatan masa depan selama 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 125 juta dolar. 78,9% lebih banyak dibandingkan saat ini. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,5. Rata-rata pada subkategori adalah 0,8 dan ini 88% lebih tinggi dibandingkan subkategori. Penilaian harga saham perusahaan terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 3.110 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 5,560 juta dolar. Yang 79% lebih banyak dibandingkan saat ini. Penilaian proyeksi indikator pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 1 poin.
Marine penjualan sebesar 2,2%, dengan rata-rata pada subkategori 1,6%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 0,7%. Penilaian marine penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 1,078%. Yang 239% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini menunjukkan ketidakseimbangan harga pasar organisasi RH, melainkan menuju revaluasi. Jumlah modal setiap karyawan perusahaan adalah Rp778.000. Dan pada subkategori Rp229.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 239,7%. Penilaian modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Jumlah keuntungan per individu karyawan adalah $11,700. Rata-rata di subkategori adalah $4,200. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 177%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan per individu karyawan perusahaan adalah $521.000. Menurut subkategori $273.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 91%. Perkiraan bagi hasil per setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Volume transaksi pendek sebesar 11,9% dengan rata-rata subkategori sebesar 6,9%. Ini merupakan indikator kemungkinan risiko tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 42% untuk perusahaan RH. Sedangkan pada subkategori tingkatnya sekitar 52%. Rata-rata, sekuritas dari subkategori tersebut dinilai lebih tinggi daripada sekuritas dari subkategori tersebut RH. Penilaian saham perusahaan saat ini adalah sekitar $249. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $393. Perbedaan antara perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 58%. Ayo pergi ke tabel pesanan, yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi secara mutlak semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil penilaian perusahaan RH. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan membuka perdagangan, karena video tersebut adalah ulasan. Terima kasih penonton yang telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets. Kalian semua adalah penonton yang paling keren.